Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemberi kecerdasan, berikanlah kita semua, hamba semua, kecerdasan seperti kecerdasan para nabi dan pemahaman seperti pemahaman para malaikat. Allah marjukna pahman nabiyyin, berikanlah kami semuanya kepahaman seperti pahamnya para nabi. Wa ilhaman malaikatil muqarrabin, dan berikanlah kami ilham seperti ilhamnya para malaikat. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau yang maha agung. Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita buka kitab yang ditulis oleh Ibnu Ruslan, Matan Jubad tentang fikih 1000 baris. Kalau Alfiyah tentang nahu ditulis oleh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Sedangkan kitab fikihnya 1000 baris juga, Nazoman bentuknya, itu ditulis oleh Ibnu Ruslan. Dalam awal-awal pembukaannya disebutkan, wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaruhu mardudotun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Dalam satu komentar di YouTube tadi siang saya lihat orang menulis, Ustadz dengan bertele-tele lah, ngomong aja langsung, sampaikan aja langsung, nggak usah bertele-tele, jadi yang nonton bosan. Saya tertegun juga, baru ini saya dimaki orang kayak gini. Kemudian itu kan nggak apa-apa, itu rezeki datang tanpa orang berusaha juga nggak masalah. Itu kan nggak harus jualan, nggak harus kerja, yang penting bisa datang rezeki. Ini saya baru ini dibilang begini sama orang. Dulu kagak pernah. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga orang menyampaikan ide. Mungkin udah kebiasaan nonton, bacalah kalimat ini Anda akan dapat 1 triliun, mungkin udah biasa begitu di YouTube. Jadi begitulah ketika saya sampaikan yang lain, jadi begitulah apa yang dibilangnya. Saya mau bilang begini, kalau saya menyampaikan sesuatu di channel saya ini, itu saya membangun narasi. Membangun narasi itu dari pondasinya dulu, apa yang mau saya sampaikan tentang masalah ilmu. Tentu saya mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu, lalu hadis-hadis Rasulullah, kalau bisa yang soheh aja. Kalau derajatnya hasan masih bisa dipakai. Apabila derajat hadisnya itu mauquf mungkin masih bisa dipakai, tapi itu untuk kepentingan fadhailul amal. Nanti kalau untuk hukum-hukum berat, hudud, jinayat, munakahat, itu nggak bisa dipakai yang kayak gitu, harus hadis soheh. Apa itu hadis sahih? Nah ini nih tangan saya bebayang di dalam kitab ini nih. Nih kitab yang dasar banget nih, saya cari ini. Tuh dasar banget tuh kitabnya tuh. Baikuniyah fi Mustalahil Hadis. Ini dasar banget nih kitabnya nih. Nah, ini dia. Disebutkan di dalam kitab ini, yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Nah ini kan hadis sahih itu syarat-syaratnya nih, harus yarwihi, rawinya itu kudu adil. Kudu adil, yarwihinya itu adil. Dalam ilmu hadis dengan ilmu fikih itu beda, pengertiannya yang beda. Kemudian dobit itu hafalan kuat, menghafal. Mu'tamadun pidoptihi, selanjutnya mu'tamadun pidoptihi. Mu'tamad dobitnya itu mu'tamad, inget terus. Jangan pagi dia inget, sore dia lupa, sore dia inget, pagi dia lupa. Itu kagak boleh. Perawi hadis harus seperti itu. Dan perawi hadis nggak boleh bohong. Perawi hadis kagak boleh mencela-cela. Perawi hadis harus menjaga tata krama. Makanya zaman sekarang banyak orang kalau ditanya, di mana? Udah di jalan. Nih udah on the road. Padahal mandi juga belum. Yang kayak gitu mana bisa jadi perawi hadis? Nggak boleh yang kayak gitu. Lagian zaman sekarang perawi hadis sudah nggak ada. Karena hadis udah dibukukan semuanya, tinggal cari aja, itu udah ada semua. Hadis-hadis sahih, hadis-hadis sunan, hadis-hadis apalagi itu, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, kemudian hadis Bukhari Muslim, itu ada semua, tinggal cari aja tuh, bab fikih, bab apa segala macam itu ada semua disebut. Tauhid, bahkan yang paling gampang adalah hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis.
Itu bisa gampang kita cari, itu langsung ada. Bahkan itu waktu saya kuliah disuruh menghafal itu 40 hadis. Hadis pertama tentang masalah iman. Nah, jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, saya membangun narasinya. Bukan asal ngejeplak aja. Ada testimoni orang langsung dimasukin. Emang siapa yang menjamin orang itu bener omongannya? Dia tulis aja supaya rame YouTube itu. Ada orang saya dengar bertestimoni begini, saya membaca salawat naria dari abis Isya selesai jam 12 malam. Itu bacanya, cara bacanya bagaimana? Wasisus wesos cara bacanya. Saya aja membaca salawat naria itu cepat saya baca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bil ajatan halu bil qad wa tangpari bil qurba tukta bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa usul khawati wa istasul gamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin biada di kulli malumila. Ah, begitu tuh. Paham enggak tuh? Saya baca cepat banget. Nah, itu saya mulai jam setengah 7, jam 6 lewat saya mulai pagi-pagi. Selesai jam setengah 7 malam. Lamanya minta ampun karena saya saking butuhnya, maka saya baca selama itu. Bayangin berapa jam itu? Mau 12 jam. Oh, hampir 13 jam saya baca. Dengan 3 kali kencing, 3 kali wudhu. Lah ini bacanya abis Isya selesai jam 12 malam. Isya taruhlah jam 7 kalau di daerah sana. Daerah sini jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Cuma 5 jam. Apa bisa? Udah, setelah itu saya bermimpi. Apa mimpinya? Mendapatkan gumpalan-gumpalan uang. Nah, itu terserah lu dah. Udah saya bilang tadi, namanya zaman sekarang kagak ada perawi hadis lagi udah. Kenapa? Udah kebanyakan orang bohong. Itu coba lihat di YouTube itu, judul thumbnailnya nggak sama. Thumbnailnya apa? Dikasih emas sama orang Arab. Padahal yang dikasih permen sama kopi. Emang boleh begitu? Emang boleh kayak begitu tuh? Yang kecil-kecil aja udah pada mulai suka kibul. Apalagi yang besar-besar. Dibikinlah, ada tuh kawan saya bilang kan, itu inilah ular terbesar di dunia. Padahal anak ular terus itu. Banyak banget yang kayak begitu tuh. Makanya yang seperti itu, siapa yang menjamin omongannya itu betul? Kadang-kadang orang memasukkan testimoni itu supaya namanya disebut. Nah, itulah makanya kan saya menyampaikan sesuatu, saya mengingat saya membawa nama Rasulullah. Saya berkisah tentang salawat, tentu aja saya membawa nama Rasulullah. Tega mau ngebohongin Rasulullah, mau ngebohongin orang atas nama Rasulullah. Au kama qala Rasul, beliau bersabda, siapa saja yang berdusta atas namaku, bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Coba ya pikirin tuh, kagak enak kita berdusta atas nama Rasulullah. Mungkin kalau berdusta ini terutama begini yang sering terjadi nih. Berapa sewa rumah? Ini 6,5. Nanti kalau ditanya orang bilang aja 7 juta. Saya udah pernah digituin sama orang tuh. Nanti bilang aja 7 juta ya. Wah, gimana saya mau bilang 7 juta, orang saya juga nyewa 6,5. Pokoknya bilang aja, enggak mau. Akhirnya saya ambil jalan tengah. Ntar kalau ada orang nanya, gue pura-pura kagak tahu atau gue buru-buru pergi biar jangan ditanya. Masya Allah, jangan gampang-gampang aja yang kayak begitu. Siapa yang menjamin bahwa testimoni itu betul? Kalau perkara orang, ya memang ada kok. Siapa orang yang dia tidak bekerja orang itu, karena sibuknya dia belajar. Siapa itu? Ada salah satu qori yang dari Qiratus Sabah, itu saya lupa siapa nama beliau, saya lupa orangnya namanya. Waktu itu beliau saking sibuknya mempelajari Al-Quran, beliau tidak sempat untuk mencari nafkah. Ketika itu kondisi udah luar biasa susahnya. Beliau memohon kepada Allah, lalu sujud kepada Allah. Lalu datanglah seekor burung. Burung itu membawa kantong. Di dalam kantongnya itu ada emas kecil-kecil dan juga ada mata uang emas. Kalau saya membaca, saya lupa di dalam kitab apa itu. Kalau itu saya percaya, karena yang berkata ulama. Yang lain bang, masalah ATM terisi sendiri. Saya juga ATM saya sering kok terisi sendiri. Tapi terisinya dari orang yang pada belanja sama saya. Pada belanja bang, nanti dikirim ya. Dia bilang ya insya Allah. Saya cek dulu udah masuk belum nih. Kadang belum masuk. Itu janganlah seperti itu. Yang seperti itu nggak usah kebanyakan diharap sesuatu itu ada asbabnya. An-najar la yu'tabar. Yang jarang kagak diundang, nggak dihitung. Yang begitu-begitu kita harapin, yang ada kita bengek nungguin kayak gitu. Memang ada kok bang testimoni orang. Ya ada, kalau memang orangnya bener, gampang aja buat Allah untuk membuat seperti itu, mudah itu. Tapi apakah ucapannya itu bener? Apakah ucapannya itu bisa dipercaya? Nomor satu. Yang kedua, apakah semua, kalau betul memang bisa dipercaya, apakah semua orang dapat seperti itu? Jangan ngarepin yang seperti itu. Usaha kita kerjakan. Kalau memang itu kita berzikir aja di rumah,
lalu berduduk aja membaca sholawat atau membaca apa aja, lalu tanpa usaha. Kalau seandainya itu memang benar cara seperti itu, tentu Rasulullah udah ngajarin dari dulu. Rasulullah nggak ngajarin kayak gitu. Ya, suatu hari datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ini di rumah udah nggak ada apa-apa, udah susah pencarian saya. Kamu punya apa di rumah? Ada ya Rasulullah, baju baju perang, baju baju jirah, baju besi. Ah, ya udah, itu baju besi bawa sini dan dijual. Dapat uang 4 dinar. 4 dinar kan banyak. Nah, ini yang 2 dinar untuk memakan, 2 dinar lagi kamu beliin kampak dan tali, cari kayu bakar dan jual. Nah, kurang lebih begitu. Lalu Sayyidina Umar pagi-pagi lewat di masjid, dilihat ada orang lagi berdoa aja, ditungguin lama, berdoanya ditungguin aja sama Umar bin Khattab waktu jadi khalifah. Udah selesai, dia tanya, lagi ngapain pak? Berdoa ya khalifah. Minta apa emang yang lama banget? Minta duit, minta harta. Bukan begitu caranya. Dia nggak turun dari langit, keluar dari masjid, pergi cari. Usaha apa aja boleh. Kalau zaman dulu kan begitu usahanya. Kalau zaman sekarang orang bisa bikin afiliasi. Afiliasi di mana aja dapat, kita kagak perlu pakai modal, belanja dulu nggak usah. Pokoknya kita kita bagi linknya aja dengan caranya tersendiri, itu kita dapat komisi. Nah seperti itu. Kemudian juga kalau seandainya itu benar, tentu aja ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, wahai orang-orang beriman, apabila diseru kepada engkau untuk sembahyang Jumat, pas awila zikrillah, cepat-cepat berzikir kepada Allah, cepat-cepat datang untuk memenuhi panggilan Allah. Faiza qudiyatu sholah, apabila selesai sholat, famtasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Wa batagu min fadlillah, carilah keutamaan dari Allah, itu rezeki-rezeki untuk dirimu sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, itulah makanya jangan terlalu kebanyakan ngarepin yang seperti itu. Yang ada kita bengek. Udah saya baca Ustadz berapa puluh ribu kali kok tetap kosong. Ya jelas kosong lah, usaha lu kagak ada. Ada kok yang dapat, ya iya, mungkin bukan kita, orang lain yang dapat. Kok orang lain bisa, saya enggak, ya beda. Orang-orang mah doa itu tergantung orangnya. Kalau misalnya orang yang berdoa wali, yang doa orang dekat pada Allah, kecintaannya kepada Allah dekat, itu air putih aja ditiup bisa jadi obat. Dibacakan doa oleh orang yang dekat pada Allah, ditiup jadi obat. Itu banyak banget karomah-karomah wali. Sama Rasulullah juga kan seperti itu. Jika Abu Bakar digigit ular di dalam goa itu, ketika Rasulullah menghindar dari kejaran orang Quraisy menuju Madinah, itu kan Abu Bakar dipatok sama ular. Kemudian keluar darah, keluar racunnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Kenapa Abu Bakar engkau menangis? Apakah engkau sedih meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau menangis? Ini tangan saya digigit sama ular. Lalu Rasulullah, sini tangannya. Lalu dibacakan doa oleh Rasulullah. Lalu dioleskan ludah Rasulullah, jadi obat, hilang, nggak ada bekas sama sekali. Itu yang berdoa Rasulullah. Makanya memang kita ukur juga diri kita. Jangan baru berdoa kemarin udah minta datang turun dari langit nih, seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang namanya beribadah kalau tanpa ilmu payah. Ibnu Ruslan bilang apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbalu, mardudatun. Bukan mardudatun ya, mardudatun, ditolak. Rodada mardud itu haji mabrur, haji yang diterima, haji mardud, haji yang ditolak. Amaluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, inilah makanya kita penting sekali ini. Jangan aduh, saya prihatin ngelihatnya. Di YouTube itu bacalah ini. Cukup 1 menit aja, maka ATM-mu akan terisi 100 miliar. Ya kalau 110.000 bangsa Indonesia kumpul di situ, udah lunas utang orang yang se-Indonesia. Nanti diketawain orang kalau kayak begitu. Pakai otaknya sedikit, jangan seperti itu. Usaha terus. Yang namanya usaha terus, dagang, jualan boleh, jadi pedagang boleh, jadi pekerja boleh. Cuma kalau orang berdagang ini rezeki 95% ada dalam perdagangan. Kepedagang, Rasulullah juga berdagang. Orang berdagang itu mencari berkah, juga mencari untung. Selain mencari untung juga mencari berkah. Rasulullah pedagang. Itu Imam Hambali kan pedagang ubin. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan kan pedagang. Haji Saman Hudi itu pahlawan nasional kan pedagang batik. Itu mereka semua pedagang. Nggak ada orang yang berdoa aja lalu berharap-harap. Kalau zaman dulu kali ya, turun duit dari langit langsung dilempar, ambil. Nah nih ada suatu kisah. Suatu hari Sayyidina Ali udah nggak ada bekal di rumahnya untuk makan. Beliau keluar ke pasar. Ngapain?
mau cari pekerjaan. Kadang-kadang ada yang nyuruh, nanti ada yang minta bantuan, dapat upah. Lalu Sayyidina Ali kan tahu sendiri yang Rasulullah bilang apa? Anak Madinatul Ilmi, saya ini kotanya ilmu. Wa Ali babuha, dan Ali pintunya. Bagaimana kedekatan Sayyidina Ali dengan Rasulullah? Coba, daripada kita yang berdoa, lebih bagus Sayyidina Ali berdoa, Allah mungkin langsung kabulkan. Luar biasa itu Sayyidina Ali perannya di benteng Khaybar. Kemudian perang-perang yang dihadapi Sayyidina Ali. Pokoknya Sayyidina Ali itu orang yang dipuji oleh Rasulullah. Yang Rasulullah bilang itu keturunan-keturunan Rasulullah yang ada ini kan jalurnya dari Ali dengan Fatimah. Ali dengan ya Fatimah anak Rasulullah. Bagaimana kedekatan Ali? Ali sepupu Rasulullah, Ali menantu Rasulullah. Tentu doanya lebih, dan Ali adalah orang yang salah satunya dijamin masuk surga. Tapi beliau jualan kaki ke pasar. Sampai di tengah jalan ada orang manggil, "Hai Abah Hasan, mau kemana?" "Mau ke pasar." "Bisa nggak tolong saya?" Apa ya ini?" "Ini ada onta, tolong kamu jual karena saya lagi butuh." "Oh baiklah, saya jual sini." Lalu dibawa lah Ali. Di nggak jauh kemudian datang orang lagi, "Abah Hasan, Abah Hasan." "Ya Abah Hasan." "Wahai Abah Hasan." Kita stop sini ya, saya jelaskan di sini. Ya Abah Hasan. Ini ya itu ya munada. Kemudian Aba dipanggilnya mudop, Aba dengan Hasan, Abu dengan Hasan, Abu Hasan tadinya. Mudop pilih. Jadi apa sih itu mudop? Kita buka kitab Imriti, minal mudhofi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna. Mudhop itu buang tanwinnya, abun dan hasanun, buang tanwinnya menjadi abu hasan. Jadi buang tanwinnya, minal mudhofi askiti tanwina aununahu atau nunnya, kemudian pahpid bihi ismun lajilahu ta'ala, kemudian jerkan isim yang mengikutinya. Jadi Abu Hasan menjadi ya Aba Hasani. Mudhop pilih. Apabila mudhop pilih didahului oleh ya munada, maka dia dibacanya nasab. Ya Aba Hasan, bukan ya Abu Hasan, ya Rasulullah. Nah, itu mudhop pilih. Yang di ya Rasulullah salamun alaik itu salah. Ya Rasulullah, karena itu munada mudhop didahului oleh ya nida, maka bacanya nasob, membaca dengan nasob. Yaitu kebetulan nasob itu tandanya di situ dalam kalimat itu adalah patah. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, mari kita buka kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi panjang nih sampai malam kalau gini. Ini karena udah menjelang maghrib, kita singkat aja. Kemudian mengenai mudhop ilaih dan munada itu baca kitab Imri itu juga ada khamsun tunada wa hiya mufradun alam mufradun munakarun qasdun yam mufradun munakarun siwahu kadzal mudhaf walladzi dohahu. Nah itu jangan ini dibilang bertele-tele, saya harus menjelaskan ini. Kebanyakan orang bilang ya Rasulullah, padahal ya Rasulullah mudhop ilaih, nanti maknanya berubah. Ini pun masih dibilang bertele-tele. Kalau kita langsung ini testimoni, itu kalau itu betul, kalau itu salah. Ini kalimat-kalimat bahasa Arab harus hati-hati kita menyampaikannya. Karena berubah sedikit, nanti maknanya berubah juga. Ya Abah Hasan. Karena apa? Mudhop ilaih didahului oleh ya nida. Ya Abah Hasan. Ya Abah Hasan. Tunggu, mau kemana? Itu onta milik siapa? Ini punya saya. Boleh saya beli? Karena saya perlu benar ini. Oh ya, bilang silakan. Lalu Sayyidina Ali menjualnya dengan mengambil keuntungan sedikit. Lalu dia jalan lah. Ketika dia berjalan, datang orang yang pertama tadi. Ya Abah Hasan, mana untanya udah dijual? Udah. Nih modalnya ambil. Mana modalnya? Nih saya ambil. Lalu untungnya diambil Sayyidina Ali. Ternyata ketika beliau bertemu Rasulullah, kalau saya nggak baca, tahukah engkau ya Ali, siapa itu dua orang tadi? Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Itu menyaru jadi manusia membawa onta. Ngapain repot-repot banget malaikat Jibril mau bawa onta, malaikat Mikail mau beli onta, mau ngapain? Mendingan lempar itu, turunin aja langsung itu harta atau makanan kepada Ali. Ali kan menantu Rasulullah, gampang aja. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Itu surat Al-Maidah. Itu Nabi Isa yang berdoa kayak begitu. Memang turun 2 kali, betul-betul turun 2 kali. Kenapa repot-repot? Sayyidina Ali malaikat harus menyaru jadi orang jualan onta. Lalu yang satu lagi malaikat Mikail berupa orang menjadi orang yang beli onta. Itu karena mengajarkan kepada kita sesuatu ada sebabnya, sesuatu ada prosesnya. Coba Allah menciptakan alam ini berapa hari? Sitati ayamin sumastawa ilal ars. 6 hari pakai proses. Bukan Allah langsung bikin kun fayakun, langsung jadi. Ya bisa aja. Namanya Allah Maha Kuasa. Cuma Allah membuat itu supaya kelihatan sama kita manusia ini diajarkan sesuatu ada prosesnya. Nikmati aja prosesnya.
Orang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mau jual tanah, ya Allah, saya mau jual tanah ini biar laku, ya Allah. Ya laksanakanlah prosesnya, buat iklan, tawarin kemana-mana. Jangan lupa yang paling penting doanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita nih bisa lebih cerdas lagi nih. Jangan, memang ada Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apabila saya berselawat, apabila saya punya waktu. Nah, misalnya waktu saya dalam satu hari itu untuk beribadah, katakanlah duduk kepada engkau 2 jam atau 3 jam. Berapa kadar saya berselawat kepada engkau? Masih tak, Rasulullah bilang terserah kamu. Apabila kamu tambah lebih bagus, kalau gitu ya Rasulullah, katakanlah 2/3. Masih tak, terserah engkau. Atau ya Rasulullah, kalau gitu saya tambah lagi menjadi 50%. Masih tak, terserah engkau. Apabila engkau tambah lebih bagus lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, saya berselawat kepada engkau 100%, semuanya 100% semua saya berselawat kepada engkau. Kagak usah berdoa lagi. Masih tak, terserah engkau. Apabila jijan, kalau begitu, apabila engkau melakukan itu semua, engkau berdoa dalam berselawat dalam 3 jam itu, Allah akan menjamin, Allah akan mencukupi rezekimu. Allah akan menjamin rezekimu. Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Cita-citamu akan dikabulkan, dan kamu juga akan diampuni dosa-dosamu. Itu kama qala Rasul, hadis sahih. Bukannya kita duduk sepanjang hari di rumah. Ya kalau duduk sepanjang hari di rumah sambil membaca sholawat, tapi dia buka afiliasi, dia jualan online, ya kagak masalah. Itu mah sama juga lu jualan, sama juga ada usahanya namanya. Ketika orang pada berangkat ke kantor, ke pabrik, kemana-mana jualan, dia di rumah aja dalam kamar megang tasbih dari pagi sampai sore baca sholawat. Tapi sambil dia baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu sambil dia pasang beriklan untuk jualan produknya. Itu mah sama juga kita bekerja sambil berdoa kalau kayak gitu. Nah itu baru bener. Karena apabila cuma kita berdoa aja lalu mengharap, nanti kita stres sendiri. Karena apa, usahanya nggak ada ya seperti tadi lah. Jangan nanti, dulu saya pernah dulu waktu saya mahasiswa ini bener-bener nih ATM saya terisi sendiri 980 sekian ribu. Memang betulan itu, nggak tahu datangnya dari mana. Lalu saya berpikir, ini dari mana ya datangnya? Berhubung waktu itu saya udah kepepet banget, maka saya tariklah uang itu. Saya berpikir begini, gua tarik aja lah dulu semua, nanti kalau ada yang mengklaim gue balikin lagi, kata saya. Kenapa? Saya berpikir kaidatul usul fikih, al hajatu kotan jihul manji al hajatu kotan ji al hajatu tub al hajatu kotan jihu manjilata darurat. Hajat itu, sangat butuh itu, bisa menempatkan tempat yang dilarang. Apabila kita hajat betul-betul sesuatu yang dilarang bisa kita lakukan. Misalnya di hutan kita nggak ada apa-apa, yang ada cuma daging babi, daripada kita mati kita makan, itu nggak ada masalah makan. Tapi bagaimana makannya? Al hajatu kotan jihu manjilata darurat. Ad-daruratu tubihul mahburat. Yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau kita nggak makan itu, kita betul-betul mati. Udah 3 hari nggak ada makanan, lalu secara medis kan badan kita jadi lemes. Mati di tangan Tuhan, bang. Ya iya, mati di tangan Allah. Tapi kalau kita kagak makan selama berhari-hari, apalagi kagak minum, kita bisa mati. Yang ada cuma itu. Al hajatu kotan jihu manjilata darurat. Ad-daruratu tubihul mahburat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, contohnya seperti tadi. Tapi wama ubi hali darurati, apa yang diperbolehkan ketika darurat, yukodar bikodariha, seukuran bisa hidup aja. Nah begitulah, makanya walaupun saya ambil itu semuanya, saya pakai sedikit aja dulu, 50.000 aja. Nah itu yukodar bikodariha, walaupun uangnya saya pegang semua, tapi yukodar bikodariha, saya ambil sedikit aja dulu, saya pakai 50.000 aja. Ntar kalau ada yang ngaku kan gampang mulanginnya. Yukodar bikodariha. Tapi setelah itu ternyata itu memang dikirim untuk saya. Dari siapa? Dari orang yang dulu pernah saya suratin supaya dia mengajukan proposal kepada orang agnia atau pada orang kaya, dan saya dikasih itu. Saya nggak tahu, rupanya udah masuk, dia udah dikasih sama dia, dan dia juga nggak ngasih tahu apa-apa. Mungkin orang kaya duit segitu mah gampang buat dia. Nah itulah makanya. Jadi waktu itu saya ambil semua, tapi saya pakai cuma 50.000 doang. Buat apa? Al hajatu kotan jihu manjilata darurat. Ada rorotu tubihul mahburat. Wa mau bikali darurat. Yok qadar biqadariha. Saya ambil cuma sedikit aja supaya hari itu saya bisa makan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jangan ribut lagi. Jangan ribut tentang masalah itu. Pokoknya kita berusaha, berdoa, itu kerjakan. Walaupun kita di rumah, tapi otak kita bekerja juga. Walaupun di dalam kamar, tapi kita kerjakan juga. Apa itu? Ya kita berjualan, kita berdagang, kita segala macam. Nah sekarang mah udah canggih zamannya, udah nggak kayak zaman purba lagi sekarang mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin
wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.